Halo guys, jadi kembali lagi di channel YouTube aku, Mantap TV. Nah, jadi kali ini kita mau membahas segmen Q&A. Masih bersama Elis. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas tentang mengenai diri aku, walaupun itu semuanya sama teman-teman kita yang 11 orang tentang KKN juga. Itu kita juga bahas, guys. Nah, jadi kali ini kita mau Q&A, pertanyaan-pertanyaan seputar teman-teman kita lah yang ada di kampus, mau di kampus maupun di luar kampus ya guys. Jadi kita mulai saja pada pertanyaan pertama. Ini tentang yang 11 orang itu juga ya, ya kan? Masih di pembahasan tentang teman KKN. Nah, ini ada pertanyaan ini. Ini juga bukan tentang KKN juga sih, maksudnya saya juga bertanya tentang diri kamu ya kan, selagi masih muda ya kan. Ini pertanyaannya nih bisa dijawab sih dengan mudah. Yang pertama nih, apa yang ingin kamu lakukan selagi kamu masih muda? Pasti sih karir ya, kita tuh pasti ini pasti ada cita-cita. Selagi muda tuh banyak sih keinginan sih, tapi salah satunya itu tadi, tetap ke karir. Yaitu bagi kedua orang tua tuh pasti ya kan, terus bisa berkumpul sama keluarga, sama saudara, itu sih yang lebih. Cita-cita kamu dulu apa? Cita-cita sih lebih ini ya, apa namanya tuh, kalau aku sih cita-cita nih sekarang, kalau seandainya nih kan ini mau nikah nih kan, kalau belum menikah nih kan pasti ada cita-cita nih, aku pengennya jadi dokter, mau jadi polisi nih. Kalau dikasih kesempatan nih, ya kan belum nikah nih, cita-citanya tuh mau jadi, cita kamu nih apa? Cita-cita pengen jadi dokter sih. Kenapa tuh? Karena ya itu tadi, ilmu yang baik itu tuh ilmu yang bisa kita bagi-bagi dan bermanfaat bagi orang lain. Oke. Terus ini ada pertanyaan kedua nih, siapa yang paling membuat kamu terinspirasi? Apa tuh alasannya? Kenapa? Ada sih salah satu, itu zamannya aku kuliah. Dia itu dosen akuntansi, namanya Pak Pedi. Nah, itu salah satu motivasi aku banget itu guys. Dia itu humble orangnya. Udah itu apa ya? Kalau belajar sama dia itu lebih apa ya, memotivasi kayak gitu kan, bukan ke tentang materi, enggak, cuman lebih mengarah kayak gimana sih jadi pengusaha itu, bagaimana sih nanti setelahnya kalian tamat di sini nih pengen jadi apa, pengen kemana, arahnya kemana, dan pengen usaha apa kayak gitu guys. Itu kenapa nggak dosen lain? Kenapa harus Pak Pedi? Yang itu tadi, yang ibaratnya memang cara ngajarnya santai, udah itu tuh lebih memotivasi mahasiswanya. Terus itu apa ya, ucapan demi ucapan dia itu tuh kalau kita resapi, kita pahami, terus kita lakukan, ya itu mungkin ada kemungkinan kita mengikuti jejak beliau. Amin. Itu buat love Pak Pedi ya. Oke, ini ada pertanyaan ketiga. Adakah masih juga sih seputar tentang kamu. Jadi, adakah seseorang yang ingin kamu temui? Kalau ketemu, apa yang kamu tanyakan sama dia? Ada sih. Siapa? Itu teman masa kecil aku. Siapa? Tari tuh, dia itu teman paling best friend, teman, aduh, pokoknya paket komplit. Tahu nggak? Sekarang dia tuh udah di Jepang guys, dan aku tetap di sini. Ya nggak? Kerja ya dia? Ya kerja dia di PT sih. Apa pengen nanya sih, apa sih tips dia tuh bisa ke Jepang, udah itu motivasi dia tuh bisa sampai ke titik yang sekarang, yang dulunya itu nggak ada apa-apa, sampai akhirnya dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, mengangkat derajat kedua orang tuanya, menyekolahkan adik-adiknya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Itu sih.
Itu buat Mbak Tari itu ada pesan sama temen-temennya, sama temennya nih, kangen. Ya, kangen pasti sih, karena kan dari kecil kita selalu main bareng. Kayak udah lama banget nih kan? Ya udah pokoknya dari kecil lah, dari kita tuh belum tahu yang namanya bedak, lipstik, parfum tuh kita udah bersama-sama gitu. Udah bersama-sama sampai akhirnya itu berpisahnya itu setelah kita tamat SMA. Dia udah ngikuti pelatihan, sedangkan aku melanjutkan kuliah di Indonesia, dia melanjutkan di Jepang. Berarti udah 4 tahun ya, hampir 4 tahun nih kan? Kurang lebih udah 4 tahun. Oke, ini ada pertanyaan keempat. Ini tentang mantan nih. Tentang mantan, kenapa? Jika bisa memilih, mantan mana yang akan kamu ajak balikan? Kenapa itu? Ada mantan nggak? Enggak deh. Nggak ada mantan. Kayak gini ya, karena apa ya? Yang namanya mantan itu tuh kan berarti kan udah saringan ya. Dalam arti kata kita sudah tahu sifatnya, baik buruknya itu kita udah tahu tuh. Nah, jadi yang namanya mantan bagi aku kalau untuk balikan enggak deh, karena kan kita udah tahu dia tuh orangnya kayak gimana sih. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau seandainya kita bersikukuh pengen balikan sama si mantan, nah otomatis sakitnya bakalan terulang. Itu buat kalian yang punya mantan tuh ya, dengerin ya guys. Bagi yang nggak jomblo ya guys. Yang jomblo nggak apa-apa sih guys, nggak usah dengerin. Tapi tetap tonton nih, belibet. Tetap tonton ini cerita kita. Oke, ini ada pertanyaan yang kelima. Sifat apa yang kamu kagumi dari diri orang lain? Misal teman kamu nih siapa nih yang kamu kagumi dari dia tuh? Tari apa? No, aku lebih kagum ya dari Tari sih, luar biasa perjuangannya. Terharu tahu, karena kan kayak aku pekerja keras ya kan. Karena aku udah ibarat dari kecil kan kenal sama dia, sampai akhirnya dia memilih kehidupan dia kan, mengejar cita-cita dia ke sana. Terus aku masih di sini. Ya itu tadi gebrakannya tuh itu tadi ya, kita tuh tidak bisa menjengkali kehidupan seseorang karena kita tidak akan pernah tahu kayak gimana, entah dia yang sukses duluan, entah kita nggak pernah tahu. Mantap. Oke. Kita ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Menurut kamu nih, kan ini tentang masalah pertemanan tuh. Arti bagi kamu itu apa sih pertemanan tuh? Arti bagi aku ya itu apa ya? Biasa sih, karena kan itu tadi yang namanya teman itu kalau kita nggak pintar-pintar bergaul, nggak pintar-pintar memilah baik buruknya. Aku minum ya? Ya nggak apa-apa. Atau nggak pintar-pintar memilah baik buruknya seseorang itu, ya itu tadi kita ini terjerumus ataupun kita yang menjerumuskan kayak gitu. Tapi intinya sih kalau kita memang benar niat dari hati pengen temenan baik, insya Allah ya itu tadi kayak kita sekarang nih sampai tamat pun kita bareng-bareng ya kan, dari kita kuliah berjuang bareng, tamat bareng, dan endingnya kita bisa bareng lagi dengan suasana yang berbeda nih, menjadi alumni. Iya, alumni sejati ya. Menurut kamu satu kata mengenai pertemanan apa itu? Misal nih, pertemanan itu sejati. Kenapa? Karena tanpa ada pertemanan kita bisa melakukan sesuatu yang kita tidak tahu dengan cara menghubungin atau mencari teman, itu kita tahu gitu informasi yang kita nggak tahu. Misal aku lebih apa ya? Kalau masalah bilang kayak gitu bisa menyangkal sih kalau aku. Karena apa? Terkadang tuh sebanyak apapun teman yang respect sama kita itu cuma 1-2 orang. Kenapa? Ya karena itu tadi mereka berpikirnya ya teman, tapi tidak sampai ke apa ya, kalau orang bilang tuh sampai dari titik penghabisan. Memang benar-benar tulus, benar-benar klub banget, pengen bantu, ya kan. Itu jadi kalau masalah berteman itu bebas ke siapapun, ya kan. Karena apa aku bisa bilang kayak gini, karena aku udah merasakan.
Ya, karena teman ya, kalau udah ada di puncak terkadang mereka lupa. Ya kan? Kebanyakan sih nggak 1-2 orang aja, itu pasti ada. Memang kadang orang ada yang bilang pilihlah teman yang berkualitas, tapi di balik berkualitas itu kita juga harus tahu, ya kan? Kita harus tahu kemampuan kita kayak gimana, dan jangan pernah merendahkan yang namanya orang lain, karena kita nggak bakalan tahu rezeki maut. Nah itu udah dia ngatur, guys. Keren banget. Jadi bisa dibilang gini apa, kita mempunyai teman kita banyak Iya, ya kan? boleh, tapi di saat kita butuh itu nggak ada sama sekali ya kan, kayak mati aja gitu ya kan, mati kayak nggak tahu kemana ya kan, kita lagi susah-susahnya kita mau butuh kayak kita minjam duit tuh susah banget. Ibarat perbandingan 1:10 lah ibaratnya. Kalau kita punya teman 1-2 orang yang memang benar-benar respect dengan kayak kita ada masalah atau enggak kayak gitu kan, itu susah. Apalagi zaman sekarang teknologi udah canggih, ya kan, apa-apa udah bisa dijangkau. Kalau bedanya teman dengan sahabat itu apa? Teman itu sama-sama aja ya kan? Kalau teman sih lebih ada batasan ya. Kalau sahabat tuh mungkin ada tempat dia curhat, sharing, ya kan. Tapi itu tadi, sekarang tuh mencari sahabat yang benar-benar sehati lah ibaratnya kan sama kita, itu memang susah. Karena zaman sekarang tuh yang namanya sahabat tuh udah cuma tulisan sahabat, tapi perlakuannya, kepribadiannya kita nggak pernah tahu, ya kan. Makanya ada pepatah lidah tidak bertulang. Keren. Itu dari siapa itu? Apa ya? Dari pepatah Itu ya memang banyak orang sih yang bilang dari gitu, kamu sendiri karena lidah tidak bertulang. Karena kita nggak pernah tahu ya. Hari ini kita bilang apa, besok bilang apa, kayak gitu. Kayak apa sih? Pembohongan apa ya namanya tuh? Ucapan yang kosong ya kan? Saling menjatuhkan ada. Pasti. Pasti ada masanya, karena itu yang namanya kita berteman, pasti ada ributnya, pasti ada nggak akurnya. Begitu juga sahabat, apalagi sahabat yang ibaratnya tuh tiap hari kita jumpai, ibarat udah kita anggap keluarga, masih ada yang seperti itu. Iya kan? Buat yang punya teman, punya sahabat, dengerin. Pandai-pandailah memilah teman. Bener banget. Memilah bukan kita milih-milih ya. Setidaknya kita lebih tahu memilih kayak kepribadian, tingkah laku, dia bisa menjaga ucapan baik pun lisan kan ke kita. Karena itu tadi, yang namanya sakit hati itu kita tidak pernah bisa mengukur dalamnya sakit hati. Tapi kalau kita luka karena kita atau terjatuh atau itu ada bekasnya, sakit hilang sudah. Tapi kalau kita tuh sakit, yang namanya sakit hati itu susah karena itu terekam di otak. Ya guys, pasti yang namanya ucapan yang menyakitkan itu tuh paling susah untuk dilupakan. Setahun 2 tahun kita bakalan tahu, bakalan ingat apa yang dia asli burungnya ya kan. Tuh buat kalian yang punya teman, punya sahabat tuh dijaga ya, dipegang, jangan sampai dia lepas, jangan sampai dia tuh bocor gitu ya kan. Bocor. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Ini tentang masalah, tadi udah teman tuh, udah mantan. Ini tentang masalah percintaan. Apa tuh? Apa peranan cinta dan kasih sayang dalam kehidupan kamu? Menurut aku yang namanya cinta itu cukup 1 orang. Kalau sayang itu kita bisa bilang ke semua orang. Oke. Ya kan? Tapi tidak dengan cinta. Kalau cinta bisa kita bilang cukup dengan orang yang benar-benar kita suka, ya kan? Tapi kalau sayang, aku bisa lo bilang sama dia, aku tuh sayang banget sama kamu, ya kan? Tapi begitu juga dengan yang lain. Kalau cinta nggak mungkin, aku cinta sama kamu, nggak mungkin kan kayak gitu. Itu hanya cinta untuk berlawanan jenis ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke berapa ini? Atau lupa ini. Coba sama karakteristik positif nih. Aku nih misalnya, aku yang di sini nih, atau teman kamu nih, karakter yang positif lah dari teman-teman kamu apa? 5. Yang pertama baik. Nih Laila, buat Laila, aduh teman aku tuh yang kocak banget sekarang, yang badannya udah gemukan, yang dulunya aduh pokoknya kamu best, I love you.
Kenapa itu gemukan? Oh, mungkin karena banyak makan mungkin Ya, kan? yang pasti makmur ya, karena kita udah tamat, nggak ada lagi yang namanya mikirkan skripsi, tugas, ngadepi dosen-dosen yang killer tuh nggak ada lagi. Bener. Oke, itu yang pertama tuh baik tuh buat Laila. Terus yang baik kedua? tuh, yang kedua tuh dia tuh orangnya tuh blak-blakan tuh. Oke, blak-blakan tuh maksudnya gimana tuh? Gini, dia tuh bilang kalau suka ya suka, kalau enggak ya enggak, kayak gitu kan. Jujur pasti, ya gitu. Yang ketiga. Yang ketiga sih dia tuh yang apa ya? Sayangnya itu dia tuh lemot. Bukan lemot sih, lambat betul kalau ke kampus tuh. Aduh ya ampun, teman gitu, aku ya. Lelet itu ya Allah. Jadi kalau sampai sekarang itu aduh. Kalau misalnya kita janjian jam 9, jam 1 dia jemput aku, guys. Tahu nggak? Gimana ya mama? Iya, itu menyakitkan, itu yang nunggu tanpa kepastian, guys, melebihi nungguin pacar dijemput. Oke, lemot dia ya? Bukan lemot sih. Lebih lelet ya. Kayak siput. Bener. Itu sama si Cindy. Cindy tuh aduh. Itu lemot. Oh, lemotnya. Iya, lemot. Lemotnya itu lambat waktu. Kayak yang keempat apa tuh? Yang keempat dia tuh orangnya itu tadi bilang apa ya? Kan tadi baik ya. Baik. Terus tuh jujur, ya belak-belakan gitu ya kan. Belak-belakan. Terus lemot. Yang keempat apa? Positif dari karakter dia tuh. Apa ya? Ini apa? Suka menolong orang atau dia orangnya? Ya, suka menolong orang. Oke, yang kelima apa? Penyayang. Itu anak itu penyayang banget orangnya ya. Sama anak kecil ya? Sama anak kecil, apalagi terutama sama anak kecil. Bayangin guys, kalau kalian dapet sama yang namanya Laila, itu dijamin disayang. Anak kecil aja disayang, apalagi yang dewasa ya enggak? Ya kan? Kamu pasti juga sayang kan sama anak kecil? Sayang sih, tapi kan lebih apa ya? Sayangnya sayang